Setelah menjuarai Liga Primer dan gagal di final UCL, Mikel Arteta merasa ada yang kurang dengan lini serang timnya. Dia menginginkan pemain sayap sekaligus pemain paling berbahaya di dunia. Seorang pemain yang telah memenangkan Liga Champions, menghancurkan para bek terbaik Eropa, dan dapat mengubah tim dari juara Liga menjadi dinasti. Jadi mengapa Vinicius sempurna untuk lini serang Arsenal? Untuk lebih tahu alasannya, simak video ini. Kalau seandainya Vini benar masuk, Arteta berubah. Oh, good ya jadinya ya. Iya. Belum merasa gitu ya. Tapi apakah Vini akan mau, Coach? Itu pertanyaannya. Nah, kembali lagi, apakah Vini bisa menerima kehadiran Mourinho? Satu. Kedua, apakah Vini mau seterusnya jadi nomor 2 di Real Madrid? Karena Mbappe tetap nomor 1, like it or not. Ya kan? Kalau Vini pindah, dia bisa jadi rising star di liga yang exposure-nya jauh lebih besar daripada La Liga. Dan dia bermain di tim juara, tim yang sudah solid. Intinya Champions League belum punya kan. Nah, kalau bisa juara lagi back to back terus sama Champions League kan dia Vini win-win. udah punya dong. Enggak, bukan Arsenal. Oh, Arsenal. Ya kan, Vini kan bisa berkontribusi ke situ. Jadi gue bilang win-win solution. Dan gue kira juga akan bagus untuk pertandingan sepak bola sendiri kan dengan adanya Vini di Arsenal. Jadi gue ngelihat ya Vini kan bukan pemain jelek ya, jauh banget dari jelek, dan bahkan dia kandidat BDOR juga kan waktu itu. Dengan adanya dia di Arsenal itu IPL juga akan lebih kompetitif sih. Nah, Terlepas dari semua kemajuan Arsenal di bawah Mikel Arteta, satu masalah masih muncul di lini serang, yakni kesulitan membongkar pertahanan rapat lawan. Ketika tim lawan bertahan dalam dengan 10 pemain di belakang dan menolak untuk meninggalkan ruang di belakang, Arsenal dapat mendominasi penguasaan bola tanpa menciptakan cukup peluang yang jelas. Mereka menggerakkan bola dengan baik, tetapi terkadang mereka membutuhkan seseorang yang dapat menciptakan kekacauan sendiri. Itulah mengapa Vinicius menjadi target yang sangat menarik. Contohnya dalam pertandingan final Liga Champions melawan PSG, melawan tim-tim terkuat Eropa, sebuah tim tidak selalu mendapatkan gol yang indah. Terkadang tim membutuhkan satu pemain yang dapat mengalahkan 2 bek, memaksa kesalahan, dan sepenuhnya mengubah momentum permainan. Itulah yang Vinicius lakukan daripada hampir semua pemain di dunia sepak bola. Dia adalah penyerang 1 lawan 1 paling berbahaya dalam permainan. Saat ia menerima bola, para bek berhenti memikirkan sisa serangan dan mulai memikirkan tentang bertahan. Disitulah Arsenal akan menjadi lebih berbahaya jika transfer ini berhasil. Jika 2 bek menyerbu ke arah Vinicius, ruang langsung terbuka untuk Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Gyökeres. Jika bek lawan tetap kompak, Vini memiliki kecepatan dan keterampilan untuk mengalahkan mereka. Ini adalah mimpi buruk taktis yang memaksa lawan membuat keputusan yang mustahil dan bukan tentang merekrut superstar. Ini tentang memberi Arteta cara berbeda untuk memenangi laga. Selama bertahun-tahun, The Gunners mengandalkan struktur, pergerakan, dan kombinasi untuk menciptakan peluang. Dengan Vinicius, itu menambahkan sesuatu yang tidak dapat diajarkan sepenuhnya oleh sistem taktik manapun. Dia mengubah serangan biasa menjadi momen berbahaya karena bek lawan tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Itulah mengapa minat Arsenal jauh melampaui sekedar rumor, melainkan ini tentang menambahkan satu kualitas yang pada akhirnya dibutuhkan setiap tim juara dan memiliki pemain yang dapat menentukan pertandingan besar sendirian. Dan jika Arsenal benar-benar ingin menjadi kekuatan dominan di Eropa, merekrut Vini bisa menjadi solusi. Selama beberapa tahun terakhir, Arteta telah mentransformasi Arsenal. Pertama, fondasi pertahanan dibangun dengan Saliba dan Gabriel. Kemudian, lini tengah berkembang dengan Declan Rice dan Martin Zubimendi. Di lini serang, Bukayo Saka menjadi salah satu bintang Liga Primer dan Martin Odegaard sebagai jantung kreatif tim. Setiap rekrutan memiliki tujuan, dan setiap transfer mendukung proyeknya. Sekarang, Meriam London tampaknya mencari sesuatu yang berbeda. Bukan pemain bagus lainnya, tetapi seorang superstar sejati. Contohnya dalam pertandingan melawan Manchester City. Ini adalah pertandingan di mana gelar ditentukan taktik dan kerjasama tim. Tetapi terkadang perbedaannya terletak pada satu pemain yang tidak dapat dilakukan oleh pemain lain di lapangan. Itulah yang telah dilakukan Vinicius sepanjang karirnya di Madrid. Baik itu Liga Champions atau El Clasico, ia telah membangun reputasinya untuk menentukan laga besar melawan tim-tim hebat. Kecepatan, kepercayaan diri, dan kemampuannya untuk mengalahkan bek dalam situasi 1 lawan 1 menjadikannya salah satu pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan.
Sejujurnya, Arsenal telah bertahun-tahun membangun skuad dan sekarang mereka mencari pemain yang mengubah pertandingan. Dan itulah yang membedakan skuad yang bagus dari skuad legendaris. Setiap dinasti besar pada akhirnya menambahkan seorang pemain yang mengubah cara lawan mempersiapkan diri untuk sebuah pertandingan. Bukan hanya karena reputasinya, melainkan bagaimana cara menghentikan pemain itu menjadi prioritas utama bagi setiap pelatih. Bagi Arteta, Vinicius bukan hanya pemain sayap kiri biasa. Dia adalah sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan bahwa Arsenal tidak lagi hanya bersaing memperebutkan trofi domestik. Mereka ingin mendominasi sepak bola Eropa. Itulah mengapa transfer ini bukan hanya tentang gengsi, tetapi juga tentang menambah rasa takut tim lawan. Karena saat Vinicius melangkah ke lapangan, setiap bek tahu bahwa mereka akan menghadapi 90 menit terpanjang dalam hidupnya. Vinicius bukan sekedar pemain sayap biasa, dia adalah jaminan kemenangan tim. Salah satu wajah klub dan pemain yang bersinar di panggung sepak bola. Tetapi sepak bola modern bukan hanya tentang penampilan saja, tetapi juga tentang konsistensi. Itulah yang membedakannya. Saat ini, Real Madrid harus membuat keputusan terkait situasi kontrak Vinicius yang telah menjadi salah satu topik pembicaraan terbesar di klub. Meskipun negosiasi mengenai kontrak baru terus berlanjut, belum ada kesepakatan akhir. Ketidakpastian itulah yang membuat klub-klub seperti Arsenal terus memantau. Tapi itu tidak berarti Madrid ingin menjualnya, melainkan mereka tahu Madrid tidak bisa mengabaikan situasi ini selamanya. Contohnya adalah pertandingan melawan Benfica. Laga seperti ini mengingatkan semua orang mengapa Vini begitu penting. Kecepatannya meregangkan pertahanan, driblingnya mengubah jalannya pertandingan, dan ia memiliki kepercayaan diri untuk menentukan hasil pertandingan. Itulah mengapa menggantikannya akan sangat sulit, lantaran sepak bola modern sulit untuk diprediksi. Meraih gelar Liga bukanlah akhir dari proyek Arteta, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Selama beberapa musim terakhir, Arteta telah membangun salah satu skuad terlengkap di dunia. Pertahanan solid, lini tengah seimbang, dan serangan penuh dengan kualitas. Tetapi ketika melihat tim-tim yang mendominasi Eropa dari tahun ke tahun, biasanya ada satu hal yang mereka semua miliki. Tim-tim terbaik sepak bola tidak lagi dibangun dengan memperbaiki kelemahan, tetapi dibangun dengan mengubah kekuatan menjadi keuntungan. Itulah yang diyakini Arsenal bahwa Vini mampu membuat perbedaan. Itulah mengapa minat Arteta sangat masuk akal. Lebih penting lagi, perekrutan Vinicius mengubah psikologi setiap lawan bahkan sebelum laga dimulai. Rencana lawan tidak lagi berpusat untuk menghentikan Bukayo Saka saja, karena Arsenal memiliki dua ancaman yang mampu menentukan hasil pertandingan di kedua sisi sayap. Itulah cara tim elit mempersiapkan diri dan mengapa ini bukan sekedar rumor transfer, melainkan ini adalah cerminan ambisi Arsenal. Trap ini tidak mencari kedalaman skuad, mereka mencari pemain yang dapat mendefinisikan sebuah era baru. Terlepas dari apakah transfer itu terjadi atau tidak, minat Arsenal mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh Eropa. The Gunners tidak lagi mencoba bersaing dengan klub-klub besar, tetapi mencoba menjadi salah satunya. Terlepas dari apakah Arsenal menyelesaikan kesepakatan atau tidak, satu hal sudah jelas. Tim hebat tidak menunggu sampai lawan memiliki kelemahan untuk meningkatkan diri. Mereka justru meningkatkan diri karena bertahan di puncak yang bahkan lebih sulit daripada mencapainya. Itulah mengapa Arsenal mengejar Vinicius. Itulah serangkaian alasan mengapa Vinicius penting untuk Arsenal. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau hal lainnya, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu pembahasan menarik lainnya di video selanjutnya. Arteta itu sudah resmi menelpon Vinicius Junior dan langsung memimpin upaya untuk meyakinkan Vinicius Junior pindah ke London dan bermain di Emirates Stadium. Arteta personally menelpon Vinicius Junior, dilansir oleh Diario AS, dan menjanjikan jika proyek Arsenal akan dibangun di sekitar Vinicius Junior dan menjadikan dia sebagai main man. Nah, ini angle yang disasar oleh Mikel Arteta. Kenapa, teman-teman? Karena obviously di Real Madrid Vinicius Junior bukanlah main man. Secara faktanya demikian. Secara faktanya di Real Madrid main man-nya adalah Kylian Mbappe. Dan banyak lagi ya nama-nama yang tentunya lebih dipertimbangkan sebelum Vini.